Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa kembali di sesi video saya kali ini. Nah, seperti biasa, saya akan membacakan kisah-kisah ataupun testimoni yang masuk ke WhatsApp saya tentang kisah-kisah keajaiban selawat. Oke? Dan teman-teman, sebagai informasi ya, bahwa sementara ini buku selawatin aja belum bisa saya langsung jual secara pribadi, jadi teman-teman masih bisa membeli buku selawatin aja di online shop seperti Tokopedia, Lazada ataupun Shopee ya. Dan bagi teman-teman yang juga ingin memberikan donasi bantuan kepada fakir miskin, anak yatim dan kaum duafa, boleh menitipkan sedekahnya lewat saya untuk bisa saya salurkan kepada mereka-mereka yang berhak untuk menerimanya ke WhatsApp. Nanti bisa tanyakan nomor rekeningnya ke WhatsApp ini. Nanti akan saya berikan nomor rekeningnya ya. Insyaallah semua sedekah ataupun donasi yang saya terima itu akan saya salurkan dengan tepat sasaran. Oke, teman-teman, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, saya akan mencoba untuk membacakan kisah keajaiban salawat. Nah, kisah ini, testimoni salawat ini datang kepada saya tertanggal 23 Agustus ya, beberapa hari sebelum saya menikah waktu itu ya. Jadi karena itu jadi saya belum sempat membacakannya, dan insyaallah karena sekarang ini waktunya sudah agak longgar, saya akan segera membacakannya dan teman-teman akan segera mengetahui bagaimana kisah dari keajaiban salawat dari ibu ini ya. Langsung kita baca ya. Assalamualaikum Ustadz, saya Bu Nia di Surabaya. Mau berbagi cerita tentang keberkahan selawat yang sudah saya rasakan. Berawal dari keterpurukan kami di tahun 2012, akibat dari suami kalah ikut nyalek, hidup kami benar-benar terhimpit Ustadz. Hampir setiap hari saya sebagai seorang istri dan anak hanya bisa menangis, karena di antara kami masih ada emak dan bapak yang sudah sama-sama tua. Sebentar-sebentar sakit. Bersyukur saya masih ingat Allah. Dengan penuh harap saya selalu memohon pertolongan. Saya selalu mengamalkan salawat dalam apapun, dalam setiap gerak dan langkah. Saat itu saya belum mengenal salawat Jibril. Jadi saya amalkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Alhamdulillahnya saya selalu dalam lindungan Allah. Biar naik motor yang kalau orang lain pasti sudah jatuh saat standarnya nggak diangkat, tapi Allah menyelamatkan saya. Sorry teman-teman, ini agak gatal ya, jadi saya harus garut. Saya juga mengamalkan salawat yang bunyinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin adada anwai rizki wal futuhati ya basitoladi ya substur alaya rizkon kasiron mikuli jihatin. Setiap pagi dan sore hari dilanjut la ilaha illallah. Pokoknya itulah ya, saya nggak bacakan sampai habis ya, bisa nanti dilihat di screenshot ya. Ini sangat membantu kesulitan kami Ustadz. Alhamdulillah ada saja rezeki yang datang sehingga kami masih mampu hidup sampai saat ini. Tahun 2014 kami memutuskan untuk hijrah Ustadz, dari desa menuju Sidoarjo. Kami berempat, suami dan 2 putra kami yang sudah pada dewasa, kos dalam 1 kamar. Bayangkan ya, kami berempat 4 orang ya, ada tidur dalam 1 kamar kos. Itu bagaimana sempitnya gitu loh. Dan sepertinya kurang layak ya, apalagi orang dewasa sudah sama-sama besar itu. Tapi ya apa boleh buat, memang kondisinya harus begitu gitu ya. Kami sangat ingin kontrak rumah dengan harapan ada kamar buat anak-anak, tapi kami belum mampu untuk itu. Selawat masih tetap jadi kebiasaan saya dalam setiap nafas dan gerak saya Ustadz. Dalam setiap doa saya memohon pertolongan kepada Allah, semoga kami diberi kemudahan kelancaran rezeki. Subhanallah, alhamdulillah, di tahun 2017 saya kenal dengan keluarga yang begitu baik. Kami diberi fasilitas menempati rumah kos dengan 3 kamar. Kami diberi amanah mengelola kos-kosan 12 kamar. Wow. Ya.
Setahun yang lalu saya baru kenal channel Ustadz Mukhlis dan kenal Salawat Jibril. Saya ikuti testimoni-testimoni yang Ustadz share di YouTube. Saya pun makin yakin dan percaya pada keberkahan Salawat Jibril. Terakhir yang saya rasakan adalah kemarin tanggal 21 Agustus, di mana saat saya kebingungan memikirkan dari mana ya saya harus mendapatkan uang untuk biaya ST scan 4 juta. Karena BPJS tidak mengcover biaya tersebut. Saya diduga ada daging tumbuh di ginjal saya. Saya terus bersalawat sambil memohon, Alhamdulillah Ustadz, saat saya sampaikan ketidakmampuan saya ke dokter yang menangani saya diberikan solusi. Saya diberi pengantar rujukan ke rumah sakit yang bisa memfasilitasi saya untuk CT scan. Itu saja Ustadz cerita saya. Sebenarnya masih banyak kejadian-kejadian yang sudah saya alami, tapi terlalu panjang menulisnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Wah, cuma beberapa kisah ya. Jadi memang saya ini sangat prihatin tadi dengan kisah ketika satu keluarga 4 orang itu, ibu bapak dan anak-anak yang sudah gede-gede, yang sudah besar-besar, tidur dalam satu kamar kos. Sangat memperhatikan, dan kami pun sebetulnya dulu waktu saya masih usia SMP kelas 3 ya, sekitar segitu ya, pernah merasakan hal yang sama ya. Tapi kalau kami bukan kamar kos ya, itu rumah sewa kecil, cuma punya satu kamar kecil saja, dan kamar kecil itu ditempati oleh kedua orang tua kami. Kemudian kami anak-anaknya sudah besar-besar, yang perempuan ada 3, laki-laki 3 yang sudah besar-besar ya, tidur dalam satu ruangan, satu tempat gitu. Ya sebetulnya tidak ada masalah sih kalau namanya satu darah tidur bareng, itu nggak ada masalah. Cuma kalau untuk keseharian seperti itu terus, itu ya kurang layak ya, sepertinya kurang bagus ya gitu. Maunya kan ada tempat privasi antara perempuan dan laki-laki begitu. Tapi memang karena kondisinya seperti itu ya apa boleh buat. Nah, disinilah pentingnya kita untuk memperbanyak salawat dan amal-amal. Karena boleh jadi kita tidak mempunyai apapun, kita tidak punya uang, tidak punya harta, tidak punya teman, tidak punya saudara yang bisa membantu kita. Tetapi kita punya Allah SWT yang senantiasa mendengar keluh kesah kita, mendengar apapun penderitaan kita, Maha tahu atas apapun yang kita butuhkan ya. Terkadang kita tidak pernah meminta apapun, tetapi Allah yang memberikan sesuatu yang jauh lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Contohnya saya ya, saya sebetulnya kalau acara pernikahan kemarin ya, kalau teman-teman sudah menonton kemudian yang saya tayangkan di YouTube bagaimana ijab kabul saya dan sekilas foto-foto saya ketika saya menikah, itu kan boleh dikatakan megah banget ya, megah dengan biaya yang sampai luar biasa. Dan saya nggak pernah ngebayangin itu terjadi pada saya. Kalau dulu sih saya mikirnya kalau nikah ya nikah sederhana aja, paling nikah ijab kabul sudah selesai. Nggak mikirin nikah harus ada pesta, harus ada ini, harus ada itu. Nggak pernah mikir itu. Tapi alhamdulillah dengan keberkahan salawat, walaupun saya nggak mikir macam-macam, Allah yang menghadirkan itu semua terjadi pada saya. Begitu. Nanti bagaimana ceritanya, nanti kapan-kapan saya ceritain ya. Teman-teman sudah banyak sekali yang menanti cerita saya tentang bagaimana kisah pertemuan saya dengan istri saya sekarang ya. Bagaimana kami bisa prosesnya dari awal pertemuan sampai menikah. Bagaimana keajaiban salah itu terjadi pada kisah-kisah yang saya rasakan itu, nanti pasti saya yakin teman-teman pada kepo banget, dan akan ada masanya, akan ada tunggu nanti videonya akan tayang. Saya cuma mencari waktu yang pas bagaimana saya nanti ketika saya bercerita itu tidak dipengaruhi oleh pengaruh hal-hal yang lain, sehingga saya dengan menyampaikannya itu dengan lebih plong, dengan lebih tidak terbebani sesuatu, sehingga ceritanya bisa lebih enak kedengarannya gitu. Kalau kita ketika membicarakan sesuatu ada beban gitu, misalnya beban pikiran yang lain atau tidak konsentrasi gitu, tidak fokus, itu pasti nanti hasil ceritanya itu kurang maksimal, kurang bagus. Makanya saya menunggu waktu yang pas untuk bisa menceritakan itu. Jadi teman-teman yang dari dulu minta agar saya menceritakan itu, mohon bersabar ya.
Oke, bagi teman-teman yang sudah mempunyai kisah-kisah keajaiban salawat, jangan lupa untuk dikirim testimoni salawatnya di WhatsApp dengan nomor 0812 771 62904. Dan WhatsApp ini juga bisa untuk teman-teman untuk mengirimkan donasi bantuan kepada anak kurang mampu, kepada orang-orang fakir miskin, dan kaum duafa. Oke, sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.